Nah, persoalannya adalah power pers corrupt, kewenangan cenderung untuk menyimpang. Kewenangan yang terlalu besar untuk memberitakan sesuatu dan sebebas-bebasnya akan berbahaya, akan menyimpang. Lord Acton. Oleh karena itu, pers, insan pers, komunitas pers harus mampu juga untuk mengontrol secara internal. Kontrol internal jauh lebih baik daripada eksternal, karena internal yang kuat kontrolnya akan memberikan kepercayaan kepada pihak eksternal. Nah, dalam konteks ini saya kira kode etik sudah dibuat jurnalistik, tapi perlu ada mungkin rambu-rambu yang lebih tegas sehingga teman-teman insan pers juga tidak abuse of liberty, kebebasan pers itu tidak disalahgunakan, karena civil liberty selalu zero sum game dengan national security. Dia ibarat suatu garis kontinuum. Kalau civil liberty-nya dibebaskan, national security akan under the threat. Kalau national security terlalu banyak, atas nama national security, pemerintah berbuat lebih tegas, akan mengancam kebebasan sipil, civil liberty. Oleh karena itu harus ada garis di titik yang betul-betul seimbang antara civil liberty dan national security yang menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, ini saya melihat bahwa mungkin perlu dalam acara ini, konvensi ini menimbang kembali bagaimana untuk melakukan kontrol internal oleh insan pers sendiri pada pers, supaya ada publik percaya. Nah, yang kalau di konvensi media itu diatur undang-undangnya, pers diatur juga turunan-turunannya, kode etik jurnalistik dan lain-lain. Kemudian juga struktur media konvensional juga jelas, ada ownernya, pemilik, ada redaksinya, ada koordinator liputan, dan ada wartawan di lapangan. 4 layer ini ada lapisan-lapisan yang bisa saling mengontrol. Nah, yang susah adalah di sosial media, karena sosial media sepanjang masyarakat memiliki akses terhadap akun sosial media, YouTube, Twitter, dan lain-lain, Instagram, dia juga koordinator, dia wartawan lapangannya, dia koordinator liputannya, dia juga redaksinya, dia juga ownernya. Wah, ini yang paling berat ini. Tinggal diupload saja di sosial media, menarik viral, mempengaruhi publik. Nah, ini diatur undang-undang ITE, Informasi Teknologi Informasi Elektronik, yang sekarang sudah diperbarui, nomor 1 tahun 2024. Tapi seringkali persoalannya ketika kemudian menabrak aturan itu, di negara lain banyak yang nggak memiliki undang-undang ini. Di Amerika aja kayak enggak. Mereka muji-muji Indonesia punya undang-undang ini. Betul. Saya ketemu dengan teman-teman di security lah, otoritas security di sana. Hebat Indonesia bisa membuat undang-undang tentang elektronik, ITE, informasi. Nah, ini soalnya adalah ketika undang-undang ini mau diterapkan, terutama nanti pasti ke arah sosial media, untuk kontrol sosial media. Seringkali kemudian diresistensi atau ditolak atau dilawan in the name of democracy, in the name of freedom, atas nama kebebasan. Nah, padahal undang-undang sudah jelas menjelaskan bahwa media juga harus bertanggung jawab, mengindahkan, mengartikan norma kesusilaan ke dalam kode etik, dalam aturan bahasa itu adalah tantangan sendiri, karena itu bahasa pasal karet norma kesusilaan.
Nah ini saya kira tantangan kita, teman-teman nanti silakan berpikir dalam konvensi ini. Yang jelas, sosial media getting stronger and more influential from time to time. Sosial media, kalau kita baca the battle between social media and conventional media, akan makin lama akan makin kuat mempengaruhi publik dibanding dengan conventional media. Itu beberapa klaim seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengontrol sosial media? That is the issue. Kemudian dikaitkan dengan masalah topik hari ini mengenai masalah mengawal hasil pemilu. Kita tahu bahwa election is the hallmark of democracy. Pemilu adalah bagian titik tanda terpenting daripada demokrasi. Karena di saat pemilu itulah satu-satunya seluruh rakyat langsung menggunakan hak demokrasinya, hak kedaulatannya. Yang lain kan diwakili. Cuma satu poin itu aja. Satu kali. Nah, karena adalah election ada hallmark of democracy, bagian terpenting dari demokrasi, maka harus kita laksanakan dan kita amankan. Dan Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi langsung pemilihan dengan populasinya nomor 4 terbesar di dunia. Election Indonesia adalah the biggest one day or single day election in the world. Ini adalah election pemilu terbesar dalam satu hari dilaksanakan seluruh dunia. Jadi China nggak melakukan election, negara sosialis satu partai. India sekitar 2 bulan berturut-turut negara bagian, sama dengan di Amerika berbulan-bulan per negara bagian, the winners takes all. Indonesia tidak langsung one day, karena the biggest, dan kita melihat bagaimana geografi negara kita, bagaimana struktur demografi negara kita yang masih banyak middle low class. Mereka mungkin nggak paham arti demokrasi, nggak paham mungkin arti apa artinya menusuk surat suara mungkin. Dan kemudian negara kepulauan terbesar seluruh dunia, lebih daripada Jepang. Tidak heran kalau seandainya election di Indonesia, pemilu 14 Februari adalah one of the most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan surat suara dalam waktu cepat. Di gunung, di laut, di pantai, maksud saya di pulau-pulau, di hutan yang nggak ada aksesnya, sebelum hari H. Merekrut hampir 8 juta baik penyelenggara, baik yang tetap maupun yang ad hoc, pengawas 800.000 jajaran Bawaslu, dan kemudian harus menusuk bukan hanya pilpres tapi juga legislatif. Ada di PDRI, ada DPR RI, DPD tingkat 1, DPD tingkat 2. Sampai bingung mungkin yang membaca itu, melihat gambar. Saya pertama kali, saya pemilih pemula masalahnya. Pertama kali nyoblos setelah pensiun jadi polisi, baru ngeliat juga. Dulu ngamankan aja. Begitu ngeliat suara-suara, kok banyak gak kenal saya. Apalagi di DPRD Jakarta gitu, banyak gak kenal. Akhirnya saya nyoblos juga satu, tapi saya nggak kasih tahu lah. Nah, rekan-rekan, jadi complicated. Tapi kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena tadi sampaikan Ibu Nino, semua pengamat banyak mengapresiasi dalam maupun luar negeri bahwa pemilihan ini berjalan dengan lancar. Tidak terjadi kejadian yang signifikan. Kemudian juga relatif hampir semua daerah juga melaksanakan.
Tapi karena ini one of the most complicated, salah satu yang paling rumit di Indonesia, pasti akan ada hal-hal yang kurang sempurna, pasti. Nggak ada yang sempurna. Melakukan mobilisasi pemilihan 200 juta lebih manusia, mobilisasi satu ruangan ini aja untuk ngumpulin, ini panjang sekali persiapannya. Ada yang di dalam, ada juga yang di luar kan. Ada juga yang ikut ketua PWI, ada juga enggak gitu. 200 juta orang, 200 juta kepala. Ini nggak gampang. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang mungkin muncul, keberatan ini, permasalahan itu menjadi masalah, itu mendapat saya sepanjang dalam batas-batas yang lokal, ya, lokal, saya kira pasti akan ada masalah. Seperti misalnya di Demak nggak bisa laksanakan Kudus, ya, kan ada banjir, ditunda sampai dengan tanggal 24 kalau saya tidak salah, Februari. Tapi yang menyangkut lebih kurang 25.000 pemilih. Kemudian di Intan Jaya nggak bisa masuk pesawatnya karena adanya tembakan-tembakan dari kelompok bersenjata. Ada lagi perkelahian berkampung di daerah Puncak Jaya, dan berbagai persoalan. Ada lagi mungkin keberatan mengenai masalah Sirekap misalnya, dan lain-lain permasalahan-permasalahan. Nah, saya kira permasalahan itu kita yang penting kita memohon kepada teman-teman pers. Salah satu fungsi pers dalam mengawal pemilu ini adalah memberitakan pemberitaan yang objektif, yang fakta, bukan yang sekedar opini. Apalagi opini yang dijahit-jahit. Ya, ini saya tahu, saya juga membaca, nonton film Dirty Wood, saya juga ada di nama saya di situ. Saya pikir ini momentum yang bagus saya untuk menyampaikan juga. Saya melihat ini pemberitaan dalam bentuk bahasanya documentary. Tapi sebetulnya saya lihat adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa, tapi tidak menggunakan metode pengambilan kesimpulan dalam ilmiah. Dua kita mengenal. Satu adalah congruence method, yang kedua adalah process tracing method. Congruent method itu adalah melihat sesuatu, mengambil kesimpulan berdasarkan dianggap sama dan sebangun. Bukannya Pak Bangun, ya, sama dan sebangun. Contohnya misalnya, Tito adalah laki-laki, Pak Bangun adalah laki-laki. Berarti Tito adalah sama dengan Pak Bangun, gitu kira-kira. Itulah congruence. Tanpa melihat proses kausal, sebab akibat. Saya izin 5 menit lagi, Bu. Ya. Tanpa melihat causal effect. Itu boleh kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media. Media juga ketika memberitakan, membuat hipotesa boleh. Tapi kalau ingin membuat sesuatu tulisan yang betul-betul akurat, maka harus dilakukan metode proses tracing, yaitu men-track prosesnya, sebab akibatnya secara detail, yaitu dengan cara investigasi. Itulah yang kita sebut dalam penyidikan. Saya sebagai polisi paham, kita pada saat ada suatu peristiwa, misalnya ledakan bom tank Ritz-Carlton Marriott, yang diledak Ritz-Carlton Marriott, ini yang diserang adalah simbol Barat. Yang nggak suka pada simbol Barat itu, kita udah tahu di jaringan di Indonesia ada dua, jaringan Jamaah Islamiyah, Al-Jamaah Islamiyah, dengan jaringan yang berafiliasi kepada ISIS. Al-Jamaah Islamiyah pada Al-Qaeda, ISIS jaringan di sini adalah Jamaah Ansarud Daulah, JAD. Kita tahu juga pimpinannya. Nah, kalau yang ini cenderungnya JAD menyerang lokal, pemerintah lokal, near enemy. Kalau menyerang kantor polisi, meledakkan bom di dalam kantor polisi di masjid hari Jumat, sholat Jumat, itu bukan kelompok JI, kelompok
yang Al-Qaeda, bukan. Karena mereka nggak menyerang simbol Islam. Tapi kelompok JAD yang berafiliasi kepada ISIS di Syria. Kenapa? Karena mereka menggunakan ideologi takfiri. Siapapun yang dianggap bukan kelompok, meskipun dia juga satu agama, bunuh, boleh. Masjid yang dianggap itu digunakan tempat melawan mereka, hancurkan, boleh. Ritz-Carlton Marriott, kebetulan saya ketua timnya, begitu kita lihat, ini yang diserang simbol Barat. Simbol Barat, yang menyerang Barat itu selalu kelompok Al-Jamaah Islamiyah. Maka kita men-track bahwa kita menduga bahwa pelakunya adalah kelompok Al-Jamaah Islamiyah. Maka cara berpikir untuk mengarah kepada investigasi seperti itu yang disebut dengan metodologi congruence. Ini Barat, bom Bali Barat, Ritz-Marriott yang lama Barat, Kedutaan Besar Australia Barat, pelakunya semuanya JI. Berarti yang ini Ritz-Carlton Marriott juga JI. Cara berpikir kami simpul itu namanya proses metodologi, metodologi congruence, sama dan sebangun. Tapi nggak bisa kita jadikan alasan untuk menyatakan pasti Al-Jamaah Islamiyah. Kita harus melakukan investigasi yang disebut dengan proses tracing. Cara berpikirnya, yaitu menjejaki semua sebab-sebab yang membuktikan bahwa Al-Jamaah Islamiyah pelakunya. Itulah kita lakukan investigasi dan kemudian kita tangkap kelompok Nurdin M. Top Al-Jamaah Islamiyah di Solo, tembak-tembakan, dan kita menangkap betul pelakunya adalah kelompok Al-Jamaah Islamiyah. Itu adalah melalui proses tracing method. Nah, saya melihat dalam case misalnya Dirty Vote, ada nama saya di situ, pemekaran Papua, bagian daripada pemenangan paslon tertentu. Ini saya berpikir masih congruence, bukan proses tracing. Kalau proses tracing yang akurat, itu terbukti betul apakah ini pemekaran Papua itu memang adalah untuk menangan paslon. Lakukan investigasi, cek, dan kita semua lihat jejak digitalnya. Suara untuk pemekaran Papua bukan dari pemerintah, bukan, tapi dari masyarakat yang ada di Papua. Dari tahun 2019 mereka sudah menyuarakan pemekaran. Sebetulnya pemerintah juga hanya merespon waktu itu dua, di Papua Pegunungan sama Papua Selatan. Karena apa? Berbiaya. Datang juga ke DPD, saya ingat betul, ke Pak Yoris, ke Pak Philip, DPD RI. Datang ke DPR RI delegasinya untuk pemekaran. Datang ke Mendagri. Baru pada bulan Juni, saya ulangi, pada awal Juni 2022, 3 yang disetujui, dan itu menjadi inisiatif DPR. Jadi undang-undangnya bukan inisiatif pemerintah, DPR yang respon untuk pengembangan itu, pemekaran. Di bulan awal-awal tahun 2022, saat itu belum ada koalisi partai manapun untuk paslon presiden. Belum tahu siapa presidennya. Nggak pernah berpikir gitu. Kita hanya berpikir bagaimana untuk percepatan pembangunan Papua. Dan salah satunya pemekaran ini akan mempercepat pemekaran. Banyak contoh. Mulai ada pembentukan Provinsi Papua Barat, itu merubah. Manokwari lebih cepat maju, Papua Barat maju, karena pendek jalur birokrasinya. Nah, banyaklah saya kira daerah lain, Sulawesi, dulu Sumatera bagian selatan itu satu provinsi, begitu dipecah 5, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung, sekarang semua berkembang cepat sekali. Nah, itu harapan kita Papua seperti itu. Di tahun 2021 kita mikir seperti itu, ketika mereka meminta. Nah, di bulan Juni ditetapkan sebagai inisiatif DPR oleh Badan Legislatif, oleh DPR, dan selesai. Di Agustus minta lagi, mereka yang minta melalui DPR lagi dan DPD. Pemerintah merespon, menyetujui.
Jadi kalau kita lihat jejak digitalnya itu di bulan awal 2022, awal bulan Juni diputuskan pemekaran Papua. Saat itu belum tahu koalisi paslon siapa, paslonnya siapa, apalagi belum. Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20% dari separuh provinsi yang ada. Jadi dengan menambah dari 34 menjadi 38, 4 di Papua akan mudah bagi paslon untuk memenangkan, memenuhi syarat 20% dari separuh provinsi. Saya bilang terlalu jauh, kita waktu itu gak pernah berpikir paslonnya siapa, gak berpikir siapa yang diuntungkan, dan inisiatifnya bukan dari pemerintah, inisiatifnya DPR. Nah ini saya kira case tadi pentingnya pemberitaan yang akurat, ya, apalagi melalui sosial media. Ini kan melalui sosial media, bukan melalui konvensional media. Konvensional media sekali lagi lebih bisa mengontrol diri sendiri. Tapi kalau sosial media nggak gampang. Oleh karena itu di masa saat ini, masa penghitungan suara, semua media baik konvensional maupun sosial media semua memiliki hak untuk mengontrol dan wajib untuk mengontrol untuk penghitungan tersebut dilakukan secara transparan, tidak ada manipulasi, dan kita tahu prosesnya juga jenjang sampai dari bawah, dari TPS itu semua bisa diikuti oleh teman-teman. Jejaring media sangat kuat di Indonesia. Kita harapkan melalui kontrol tersebut maka proses penghitungan dapat berjalan lancar dan insya Allah dapat diterima oleh publik karena memang dikontrol dan diawasi juga oleh media sebagai pilar keempat demokrasi. Saya kira itu Bapak sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.